Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita melanjutkan pelajaran volume atau isi benda ya. Nah, ini ada gambar suatu kotak ya. Kita akan mencari volumenya. Nah, sebenarnya di dalam mencari volume itu, kita bisa menjabarkan atau melihat elemen yang kecil ya, seperti ini, dengan ketebalan atau lebarnya dx, panjangnya dy, tingginya dz. Di mana ini berada pada posisi X, Y, dan Z. Sehingga di sini dV pada X, Y, dan Z, namanya ini ya, itu sama dengan dx kali dy kali dz. Ya. Lalu, volume totalnya kotak ini adalah kita menjumlahkan elemen-elemen kecil seperti ini pada posisi X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, semua pada posisi X, Y, Z, dari mulai X terkecil sampai X yang terbesar di sini, dan dari Y-nya 0 sampai Y yang besar ini, terbesarnya, begitu juga Z-nya sampai ke ini ukurannya ini ya. Volume dari kotak itu, penjumlahannya. Nah, kalau penjumlahannya ini kita bisa sebutkan dengan integral dV ya, sehingga nanti dia integral pangkat 3 integral, sehingga dia menjadi integral lipat 3 dx, dy, dan dz. Nah, lalu kalau misalnya ini kita integralkan pada posisi mulai Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan Y max, demikian juga mulai Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan maksimumnya, dapatlah penampang pada posisi X ya. Ini posisi X dan ketebalannya dx ya, dapat penampangnya. Ya. Sehingga luas penampang ini dikalikan dx-nya itu adalah dV pada posisi X. Jadi elemen volume pada posisi X ya. Nah, totalnya nanti, kalau volume, kalau kita melihat dari sini, kita menjumlahkan semua volume mulai dari X sama dengan 0, ya elemen-elemen kecil di sini, mulai sama dengan 0 sampai dengan volume elemen pada X sama dengan maksimum. Nah, itu yang kita sebut dengan, nah ini dV-nya adalah AX kali dx ya. Jadi kita bisa integralkan dari sini. Nah, cara-cara seperti ini adik-adik harus pelajarin. Kalau misalnya bentuknya agak lebih rumit, mungkin menggunakan ini. Ya. Tapi kalau bentuknya kelihatan keseragamannya, misalnya seperti ini, kita bisa melihat, oh ini A-nya sekian nih, gitu ya. Langsung aja diintegralkan dari X sama dengan 0 sampai dengan X maksimum ya. Nah, hal yang sama juga begitu, kita bisa aja penampangnya kita ambil mendatar. Nah, nanti menjadi dz ya, jadi mulai dari z sampai dengan z maksimum. Atau demikian juga di sini nih, jadi penampangnya mulai dari sini nih, kita lihat nih. Artinya ini y luasan pada posisi y. Nah, nanti kita integralkan mulai dari y sama dengan 0 sampai y max. Tentunya tebalnya menjadi dy. Kalau di sini tebalnya menjadi dx. Kalau kita penampangnya mendatar, tebalnya menjadi dz. Nah, ini adik-adik nih harus pelajari nih, kira-kira yang mana yang mau kita pakai? Apakah seperti ini atau kayak yang ini? Ini sebagai contoh ya. Jadi ini ada benda. Benda ini adalah berbentuk limas segitiga atau piramida segitiga. Jadi limas itu ada yang segitiga, ada yang segi empat ya. Benda ini sama ya semua ya untuk yang empat ini ya. Jadi perlu diketahui ya, ini menjadi prinsip dasarnya dalam hal pandangan ya. Ini kalau ini konsep atau prinsip telapak tangan terbuka ya. Jadi yang arah ibu jari itu X positif, yang arah 4 jari yang lain itu Y positif, dan arah telapak tangan ke atas ya itu Z positif. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, ini X positif,
Ini bayangkan ini ibu jari, ya. Lalu yang ini Y positif, ini jari yang 4. Lalu di atas telapak tangan ini Z positif. Atau dari sini bisa kita bayangkan juga nih, ini X positif, ibu jari, ini jari 4 jari yang lain, nah yang ke atasnya positif, Z. Ya. Jadi keempat benda ini satu, ini cuma pandangannya. Kalau yang ini pandangan dari X, Z ya. Jadi seolah-olah pandangannya dari sini nih, ya. Atau kalau ini tampak depan, ini tampak kanannya. Ini kan Z positif ke sini, berarti seolah-olah nih dari sana nih. Ini Z positif di sini. Jadi kalau kita pandang dari sana, bentuknya menjadi seperti ini nih. Jadi ini tetap di sebelah kanan kan, yang ini ya, sebelah kanan nih. Nah kalau yang ini kita pandang dari sini nih, X positif sama Z ya. Nah artinya yang ini, yang panjang ini, yang tinggi ini di sebelah kanan juga. Ya. Kalau ini kita memandangnya ini, bayangkan nih X positif, Y positif, lalu Z positif. Jadi seolah-olah kita memandangnya dari posisi ini nih. Ya. Jadi seolah-olah kita miringin X, ya, Z. Nah kalau yang ini mandangnya seolah-olah dari atas, ini juga dari atas ya, dari atas, tapi seolah-olah dari Y minus nih, kita mandang dari Y minus, ya, dari atas. Nah Y minus posisi yang dari sini nih, jadi kalau ada di sini kuadran kita bagi ya, ini A, B, C, D bagian atas, lalu ada A, B, C, D bagian bawah. Nah ini kita di posisi D dari atas ini memandangnya ya. Oke. Kalau yang ini kita memandangnya dari ini X minus Y positif dari atas. Oke. Nah seperti sebelumnya, slide sebelumnya, DV sama dengan AX DX. Ya. Ini bisa juga DVY sama dengan AY DY gitu. Demikian juga D volume Z sama dengan AZ DZ. Nah, kalau dalam hal ini, coba kita lihat karena kita ngambil dari DX, seolah-olah DX-nya tebal ini nih. Lalu X-nya ini. Kalau kita lihat dari ini nih, dari sebelah kanan ini kita lihat nih. Nah, dari sini menuju ke sini. Ya. Nah, ini nih. Ya. Oke. Jadi garis ini kan tidak kelihatan ya dari sana ya. Jadi makanya di sini garis titik-titik apa? Garis putus-putus. Kalau yang ini nih, kalau kita ngeliat ini nih, garis ini nih. Jadi kelihatan memang dari depan. Jadi tidak putus-putus. Nah seperti ini garis putus-putus ini berarti tidak kelihatan ya. Ini pun tidak kelihatan. Nah oke. Sehingga kalau kita perhatikan nih, dari gambar ini nih, kita akan ngambil pada posisi X, ini nih X. Ya. Luas ini kali DX. Ini sendiri luasnya ini nih. Ya. Atau kalau kita lihat dari sini nih luasnya nih. Ya. EFG. Nah, ini elemen yang mau kita tinjau. Nih. Jadi kalau kita integralkan nih AX DX. Jadi A ini ya kali tebalnya DX. Ya. Nah, di sini kalau ini XA ini menandakan alas ya, X alas. Karena yang kita anggap alasnya ini tadi dan tingginya ini ya. Dan ini ZA dan yang ini YA. Nah, lalu yang sini ini X, dari sini ke sini yang mau kita tinjau. YX-nya ini, ZX-nya ini. Sehingga luas ini ya, luas pada posisi X adalah YX ZX per 2. Ya, setengah alas kali tinggi ya. Ini alasnya ini kali tingginya nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang ZX-nya sendiri berapa dan YX-nya sendiri berapa? Nah, ini nih. Jadi perbandingan ya, ZX berbanding ZA itu sama dengan X berbanding XA. Ya, sehingga ZX sama dengan ZA per XA kali X. Nah, demikian juga dengan Y.
Jadi YX sama dengan, yang ini sama dengan YA bagi XA kali X. Oke, adik nanti pelajari nih konsep trigonometri bisa, konsep perbandingan bisa ya, kesebandingan bangun ya. Oke, jadi volume sama dengan integral dari 0 sampai XA. Jadi kita dari sini sampai sini, kita akan jumlahkan ini ya, AX ini dengan tebal DX. Nah, jadi artinya nanti ada di sini ya, tebalnya DX, lalu yang ini tebalnya DX sampai ke sini. Oke, itu sama dengan integral ini. Jadi ya A-nya sama dengan setengah, ya YX-nya kan ini, YX-nya ini nih. Ya, jadi setengah YA XA kali X, lalu ZX-nya, ZX ini adalah ini nih, ZA per XA kali X, lalu kali DX ini ya. Oke, ini menjadi sama dengan nih, perhatikan ya, jadi YA ZA per 2 kita gabung di sini. Ini menunjukkan luas ini nih, luas alas. Ya. Oke, lalu hasilnya ini nih, ini XA dengan SA, XA kuadrat. X dengan X kuadrat diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 3. Nah, kalau kita masukkan harga XA ke sini, maka hasilnya menjadi, ya, ini kita sebut tadi luas alas, ini ya, kali XA, ya, ini pangkat 3, ini pangkat 2, bagi 3. Bisa dibayangkan kalau ini 5 segi 4, ya tinggal kali 2 kan, karena posisi ini nih, sama dengan ini nih, ya. Oke, jadi kalau untuk yang segitiga ini, tadi luas alasnya kan setengah, nih akhirnya menjadi 6 nih. Oke, jadi 1/6 XA YA ZA. Jadi kalau luasnya 5 segi 4, sepertiga XA YA ZA. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah ini, bayangkan ini dia nih. Ini ada 5 segi 4, 5 segi 4, ini kerucut. Ya. Gambar ini, seolah-olah nih kita mau mengambil elemennya, elemen volumenya di sini nih. Perpotongan horizontal ini terhadap ini. Jadi nanti memotongnya di sini nih ya. Kalau yang di sini perpotongannya di sini nih, yang warna agak ini nih ya. Jadi ini nih perpotongannya. Kalau yang dikerucut ini ada lingkaran kan, lingkaran kecil ini elemen volume yang akan kita tinjau. Nah, masing-masing tebalnya dx ya. Kalau di sini dz. Ya, karena ini arah z yang kita ambil. Oke, jadi bentuk ini dengan bentuk ini sebenarnya kurang lebih sama, cuma ini piramida miring ya. Kalau ini piramida simetris dengan tingginya ini tidak simetris ya. Jadi seolah-olah ini miring ke sana nih. Ya, tapi alasnya segi 4. Oke. Untuk yang ini kita udah bikin volume sama dengan AZ DZ. AZ-nya ini kan tebalnya DZ karena tinjauan kita arah Z ya. Kalau yang di sini dan yang ini kita ambil DX ini ya, tebalnya DX, ini X-nya. Ya, ini ikutin X ya. Oke, jadi tebalnya DX. Ya, ini nih. Oke. Nah, ini tadi rumus pada slide sebelumnya ya. Nah, yang di sini juga sebenarnya rumusnya kurang lebih sama. Nah, bagaimana dengan yang lingkaran atau kerucut ini kan lingkaran ininya, bentuk ininya ya, elemennya. Nah, lingkaran itu gini nih. Nah, kalau yang alasnya ini XA, RA dan AA ya. Lalu yang lingkaran tinjau, kalau elemen yang kita tinjau ya X, RX dan AX. Ya, X-nya dari sini nih. Kalau ini XA-nya dari sini ke sini nih tingginya ya. Oke. Nah, dari sini nih bisa kita lihat nih RX sama dengan RA per XA kali X. Ya. Ini bisa adik bikin nanti konsep tangen ya. Jadi RA dibagi XA sama dengan RX bagi X. Ya. Jadi hasilnya ini. Nah, ini AX sama dengan pi RX kuadrat ya. Oke.
itu menjadi gini nih, Pi RA kuadrat XA kuadrat kali X kuadrat. Ya, ini karena kita masukkan ke Rx ya. Sehingga volume sama dengan AX dx ya. Nah, ini menjadi seperti ini nih. Nah, ini perhatikan ini X kuadrat ya. Nanti hasil integralnya sepertiga X pangkat 3. Ya. Oke, ini masih tetap. Nah, kalau kita masukkan harga XA ke sini, menjadi ini pangkat 2, ini pangkat 3 nanti XA. Sehingga menjadi XA pangkat 1. Ya. Nah, sementara ini sendiri nih, kalau kita lihat nih, ya, Pi RA kuadrat kan sama dengan luas alas ini kan. Jadi volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, tingginya XA. Sehingga kalau kita perhatikan nih, ini dan ini nih, jadi baik dia berbentuk kerucut, ini nih, artinya berbentuk lingkaran, maupun berbentuk 5 segi 4 ataupun segitiga sebelumnya, jadi volume itu sepertiga luas alas kali tinggi. Ini pun gitu ya. Oke, itu pembuktian rumusnya. Lalu kita lanjut nih, ini contoh nih ya. Kalau misalnya seperti ini nih. Jadi tingginya XA di sini sama dengan T tingginya ya. Lalu di sini ada R1 dan ada R2. Nah, ini kerucut yang berongga. Tapi rongganya berbentuk kerucut juga ya. Jadi kalau kita lihat gini nih, ya. Nah, ini nih seolah-olah ini yang diputar ya. Hasilnya gini. Jadi kerucut yang berongga ya. Rongganya berbentuk kerucut juga. Volumenya kalau lihat di sini, ini punya R1 dan punya A. Dan R2 juga gitu. Sehingga nanti volume totalnya itu, ya kalau ini V1 seperti ini, V2-nya ini, lalu volume ini adalah V2 kurang V1. Sama dengan ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.